Halo, perkenalkan, nama saya Dr. Jirio Wijaya, spesialis obstetrik dan ginekologi. Saya adalah dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan di Rumah Sakit Ciputra, Citra 5, Citra Garden City, Jakarta Barat. Saat ini kita akan membicarakan mengenai tindakan laparoskopi operatif. Tindakan laparoskopi operatif ini adalah tindakan operasi dengan minimal invasif, di mana perut pasien kita melubanginya dengan 3 atau 4 lubang aja untuk melakukan operasi, misalnya pengangkatan miom, pengangkatan kista, ataupun pengangkatan rahim. Untuk di bagian kandungan, kita melakukan operasi laparoskopi ginekologi dengan tujuan, misalnya kita akan melakukan pengangkatan tumor seperti miom dan kista. Selain itu, kita juga bisa melakukan pengangkatan jaringan yang mengalami gangguan seperti rahim itu sendiri. Kemudian, menangani kehamilan ektopik juga bisa dilakukan dengan operasi laparoskopi ginekologi, di mana pasien-pasien yang mengalami kehamilan di luar kandungan, kita akan melakukannya dengan operasi tersebut. Dan juga kita bisa mendeteksi penyebab rasa nyeri pada panggul, yaitu dengan melakukan laparoskopi eksplorasi, di mana kita melihat apakah ada gangguan yang menyebabkan pasien merasa nyeri setiap kali haid. Untuk persiapan laparoskopi sendiri itu sebenarnya sama aja dengan persiapan operasi biasa, yaitu pertama-tama biasanya kita akan melakukan analisa terkait dengan gejala riwayat kesehatan pasien dan pemeriksaan fisik yang dilakukan secara menyeluruh. Biasanya juga kita akan meminta pemeriksaan penunjang seperti tes darah, elektrokardiografi, dan tes fungsi hati, fungsi ginjal untuk keperluan anestesi atau pembiusan. Nah, beberapa hal yang mungkin dilakukan pasien sebelum menjalani laparoskopi adalah biasanya kita akan menanyakan apakah pasien dalam kondisi hamil atau tidak. Kemudian kita akan menanyakan pasien apakah ada memiliki alergi terhadap obat-obat tertentu. Kemudian kita akan menanyakan pasien apakah pasien sedang meminum obat-obat pengencer darah atau obat-obat yang kontraindikasi dengan laparoskopi tersebut. Kemudian kita akan menganjurkan pasien untuk berpuasa kurang lebih 6 jam sebelum kita melakukan tindakan operasi. Dan yang terakhir biasanya pengosongan kandung kemih kita akan lakukan sebelum kita melakukan operasi. Kelebihan dari laparoskopi ginekologi itu sangat banyak. Tentunya dengan laparoskopi ginekologi, rasa nyeri tentu lebih minimal oleh karena luka sayatan lebih kecil. Kemudian dengan laparoskopi ginekologi, penyembuhan akan lebih cepat. Dan karena penyembuhan lebih cepat, pasien tentu akan lebih nyaman. Dan dengan laparoskopi ginekologi juga bisa meminimalisir atau mengurangi lama tinggal atau lama perawatan di rumah sakit. Untuk pemulihan pasca operasi laparoskopi ginekologi biasanya tergantung dari beberapa faktor. Misalnya faktor usia pasien, semakin muda pasien, tentu penyembuhan akan lebih cepat. Kemudian faktor tindakan apa yang kita lakukan. Semakin lama atau semakin berat penyakit yang kita lakukan, kita operasi, tentu penyembuhan akan lebih lama. Tapi rata-rata penyembuhan pasien itu akan berlangsung kurang lebih 2-3 minggu pasca operasi. Untuk komplikasi laparoskopi ginekologi sebenarnya sama aja dengan operasi-operasi lain. Komplikasi tersebut bisa terjadi seperti trauma organ lain pada saat dilakukan operasi, kemudian perdarahan, infeksi, dan sebagainya, persis sama dengan operasi-operasi yang lain. Yang perlu kita lakukan adalah gimana kita meminimalisir komplikasi tersebut dengan cara melakukan operasi laparoskopi dengan sebaik-baiknya. Demikianlah penjelasan saya mengenai operasi laparoskopi ginekologi. Kalau Anda mempunyai masalah di bagian kandungan, jangan segan-segan menghubungi kami di Rumah Sakit Ciputra, Citra 5, Citra Garden City. Kami selalu siap untuk membantu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.